Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, adamu iyadatil maridi asyaddu alaihi min maradihi. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, lan tawasafa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Adamu iyadatil maridi. Adamu iyadatil maridi utawi ora anane menjenguk orang sakit. Adamu iyadatil maridi utawi ora anane menjenguk orang sakit. Adamu iyadatil maridi utawi ora anane menjenguk orang sakit. Asyaddu iku luwih banget. Asyaddu iku luwih banget. Asyaddu iku luwih banget. Asyaddu iku luwih banget. Alaihi ing atase al-marid. Alaihi ing atase al-marid. Alaihi ing atase al-marid. Min maradihi tinimbang lorone al-marid. Min maradihi tinimbang lorone al-marid. Min maradihi tinimbang lorone al-marid. Ini masih melanjutkan di bab yang 36 membahas tentang menjenguk orang sakit. Berarti hadis yang ini menjelaskan bahwasanya orang kalau sakit ketika kayak gini tidak ada orang yang menjenguk sama sekali, itu lebih menyakitkan bagi orang yang sakit daripada sakitnya itu sendiri. Makanya ketika orang itu sakit, ketika orang kok nggak ada yang jenguk dia, ya rasanya itu lebih menyakitkan daripada sakitnya sendiri yang dialami. Makanya gitu. Karena yang ditunggu orang yang sakit itu adalah orang yang jenguk, Karena apa? Berarti saya itu dipedulikan sama orang lain, gitu kan? Berarti saya dipedulikan sama orang lain. Kalau seandainya kok orang itu sakit kok nggak dijenguk, ya sakitnya lebih rasanya minta ampun gitu loh. Orang kalau sakit udah sakit sendirian, nggak ada yang rawat, nggak ada yang jenguk, apalagi itu kan kasihan juga, malah apalagi kayak itu. Wah itu kasihan kalau seandainya orang kok sakit nggak ada yang jenguk, itu kasihan banget. Jiwanya itu semakin rasanya pengen sakit aja, gitu. Pengen sakit aja malah, kayak gitu malah jadinya. Nggak ada yang jenguk, nggak ada yang peduli kok. Makanya ngapain sakit aja, nggak usah sembuh, gitu aja. Malah kayak gitu kayak gitu malah jadinya kan kasihan si orang yang sakit, semakin sakit kan jadinya kayak gitu. Makanya kalau ada orang sakit itu udah dijenguk, jangan sampai nggak ada yang jenguk, kan? Karena ini Nabi bilang sendiri, karena kalau ada orang kok nggak dijenguk, itu rasanya itu lebih menyakitkan daripada sakitnya yang dialami. Kayak gitu rasanya. Makanya itu sedihnya minta ampun. Nah, ini kok nggak ada yang jenguk ini, sakit aja, gitu. Nah, gitu itu rasanya gitu orang
udah sebel sendiri malah. Nah, harus dijenguk itu. Dan ketika seandainya kok memang menjenguk itu memang dimakruhkan. Ini adabnya ketika menjenguk. Ketika menjenguk ya memang pertama ya biasa apa bersenda gurau berhibur dulu. Istilahnya ya maksudnya basa-basi dulu gitu. Dan memang tanya gimana sakitnya kayak gituan. Gimana kabarnya sekarang gitu kan, rasanya sudah membaik apa belum gitu kan, dan bawain apa dan kalau seandainya orang kok sakit jangan sampai apa namanya makan itu di sampingnya orang sakit, jangan. Kalau seandainya pun orang yang punya rumah istilahnya keluarganya itu menawari makan ya jangan di sampingnya orang yang sakit, jangan. Kalau makan di sampingnya orang sakit itu sama aja kamu gimana ya bayangannya, orang sakit kan makannya ya nggak enak itu, kamu makan di sampingnya kayak gimana itu rasanya, makanya gitu sebel kan. Ini gimana sih orang ini jenguk kok malah makan seenaknya saja di samping saya ini. Saya udah tahu kalau saya makannya itu pahit semua lidahnya, ini kok malah makan di samping saya. Itu makruh hukumnya makruh ketika makan itu di sampingnya orang yang sakit, itu makruh hukumnya makruh. Tapi ya nggak sampai haram, nggak haram. Dan ketika memang kok makannya di sampingnya ya itu kadang itu pahala menjenguknya itu hilang, pahalanya hilang, nggak dapat pahala apa-apa. Makanya gitu makruh. Itu adabnya ketika menjenguk orang sakit kayak gitu ya. Jangan tiba-tiba ini apel saya makan ya, malah kayak gitu gimana sih ini menjenguk kok malah nyebelin, malah bukannya kok malah menghibur orangnya malah nyebelin orangnya ya gitu kan. Dan itu adab-adabnya ketika orang sakit itu harus dijenguk karena itu menyakitkan. Udah saya jelasin kemarin nggak? Lanjutnya Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawu sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-iyadatu utawi menjenguk orang sakit. Al-iyadatu utawi menjenguk orang sakit. Al-iyadatu utawi menjenguk orang sakit. Bacanya apa? Fawakunakoten iku kaya memerah susu onta. Fawakunakoten iku kaya memerah susu onta. Nakoh itu onta. Nakotun itu onta. Jadi Nabi bilangnya kalau ada yang ini itu orang yang menjenguk orang sakit itu bayangannya kayak orang yang memerah susu onta. Gini loh, orang yang memerah susu onta itu cepet, kalau seandainya diperah itu udah gitu aja, sedikit, istilahnya isinya itu sedikit. Jadi onta itu isinya susunya itu sedikit aja. Makanya jarang kalau ada susu onta itu jarang. Makanya susu onta memang sedikit hasilnya sedikit. Makanya ketika memerah itu cepat banget. Makanya bayangannya kenapa menjenguk orang sakit itu diibaratkan seperti memerah susu onta, karena bayangannya kayak gini. Memerah susu onta itu orang ontanya kan jajar-jajar gitu kan. Ya, makanya sini langsung pindah sini karena cepet banget. Sini udah selesai pindah gitu, karena cepet, ya kan? Nah, kayak gitu. Bayangannya kayak gitu. Bayangannya berarti sama aja kalau menjenguk orang sakit itu cepet banget, sebentar. Makanya jangan sampai masa ya gak ada waktu sama sekali sih, masa menjenguk orang sakit yang sebentar kayak gitu, masa gak mau sih. Makanya itu kebangetan kalau seandainya orang itu gak mau jenguk orang sakit, itu berarti seakan-akan memang dianya gak peduli lah, itu aja bilang kayak gitu. Jenguk orang sakit itu gak seberapa lamanya, masa kamu ngobrol sama orang sakit sih? Ngobrol orang sakit itu kadang itu gak mood bicara loh, kadang loh orang sakit itu kan gitu kan, udah
nah biar istirahat dulu. Kadang kayak gitu kan sama keluarganya, nah biar istirahat dulu ya, makasih kalau saya kita jenguk gitu kan, kadang kan gituin kan. Nah jenguk orang sakit itu sebentar aja. Makanya ini bayangannya kenapa diibaratkan kayak memerah susu onta, karena susu onta itu cepat kalau diperah itu cepat banget dah, ganti onta lainnya, ganti onta lainnya gitu. Tuh, jadi bayangnya kayak gitu. Makanya kenapa diibaratkan seperti memerah susu onta, gitu aja. Kalau memerah susu sapi mah banyak, lama. Nah, itu bayangannya. Sama sebentar waktunya berarti kalau seandainya menjenguk orang sakit. Terakhir, waqala sallallahu alaihi wasallam. Waqala sallallahu alaihi wasallam lan dawa sapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa min tamami iyadatil maridi ya. Wa min tamami iyadatil maridi lan iku setengah saking wa min tamami iyadatil maridi lan iku setengah saking sempurnane menjenguk orang sakit. Wa min tamami iyadatil maridi lan iku setengah saking sempurnane menjenguk orang sakit. Ya? Ayat doa utawi yento meletakkan ya enggak apa. Ayat doa utawi yento meletakkan. Ahadukum sapa salah siji sira kabeh. 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 Yadahu ing tangane man. Yadahu ing tangane man. Ala wajhihi ing atase wajahe almarid. 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 Au ala yatihi utawa ing atase tangane almarid. Au ala yadihi utawa ing atase tangane almarid. Nah tuh. Fayasalu nuli takon. Sapa man wong aja wong. Fayasalu nuli takon sapa wong. Hu ing almarid. Kaifa iku hale kepiye? Kaifa iku hale kepiye? Huwa utawi almarid. Watamamu tahiyatikum utawi sempurnane penghormatane sira kabeh. Watamamu tahiyatikum utawi sempurnane penghormatane sira kabeh. Watamamu tahiyatikum utawi sempurnane penghormatane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Bainakum ing dalem antarane sira kabeh. Al-musafahatu iku bersalaman.
musofahatu iku bersalaman. Musofahah itu bersalam-salaman. Kayak gini, ini juga hadis yang terakhir ini menjelaskan adabnya ketika menjenguk. Jadi ada adabnya, semua itu ada adabnya, ada tata caranya. Jadi jangan sampai nggak ada sopan santunnya. Jangan tiba-tiba menjenguk orang sakit itu makan dah, tiba-tiba pulang itu apa ini? Apalagi makannya di samping orang sakit itu, bah, itu nyebelin tok, nggak ada nyenengin-nyenenginnya. Nah gini, ada yang terakhir ini caranya kesempurnaan untuk menjenguk orang sakit itu caranya kayak gini. Caranya tadi pertama memang salam kan, masuk rumah itu pasti salam dulu ya, ketika menjenguk orang sakit di rumah sakit ya salam dulu tetap masuk ruangan. Nah ketika itu ya basa-basi dulu dan itu bawain, yang dibawain itu dikasihkan, itu kan dikasihkan dulu biar enak gitu nih, biar nyenengin orang yang sakit itu kan, dibawain itu nyenengin ya. Ketika kayak gitu, setelah itu ya tanya-tanya dulu dideketin orang yang sakit ya gitu, dideketin orang yang sakit. Kadang itu kalau anjing orang sakit itu memang ini tata caranya ini caranya meletakkan tangannya di wajahnya gitu kan, berarti kan itu peduli gimana punya sekarang keadaannya gitu kan, gimana sekarang keadaannya, apakah sudah membaik. Kadang itu dienakin, dihalusin itu, ataupun kalau enggak ya pegang tangannya gitu kan, itu biasanya kan kayak gitu. Kalau kalau jenguk orang sakit kan kayak gitu. Kalian itu pernah ikut orang sakit apa enggak sih? Nah itu ada adabnya kayak gitu caranya. Ini belajar caranya jenguk orang sakit itu kayak gitu. Udah, itu tanya-tanya dulu kan gimana kabarnya sekarang, gimana keadaannya gitu, gimana keadaannya. Nah sekarang setelah kayak basa-basi ngobrolnya ringan aja, jangan ngobrol yang berat-berat. Ada orang sakit kok kamu malah bicaranya tentang ini, kamu milih Pak Prabowo atau Pak enggak, ini ngapain ini jenguk orang sakit apa ngapain bicaranya kok hal-hal yang memang berat, apalagi bahasnya politik tiba-tiba ngapain ini orang jenguk orang sakit apa ngobrol di tongkrongan sih ini, kayak gitu ya. Kalau seandainya jenguk orang sakit itu obrolannya itu ringan-ringan saja, gimana kabarnya, gimana keadaannya gitu, itu ringan-ringan saja, nggak usah berat-berat, nanti ya istirahatnya lebih ya kayak disemangatin. Nanti kalau kamu sudah sembuh kita bisa jalan-jalan ke sana ini kan, itu biar terhibur, biar semangat lagi gitunya itu kan. Gitu kalau seandainya gitu obrolannya ringan-ringan saja, dan setelah itu berarti caranya menyempurnakan adabnya ketika menjenguk orang sakit itu ya bersalaman lagi itu, salaman lagi. Nah sehat-sehat ya, semoga cepat sembuh gitu kan, gitu. Nah gitu, itu ketika sudah di masa mau pulang gitu kan, jenguk orang sakit itu sebentar banget, kecuali memang kalau memang keluarganya sendiri, kadang ada yang nginep, ya ada yang nginep ya ada. Tapi ya kalau seandainya jenguk kan biasanya kan orang lain, kebanyakan orang lain ya sebentar aja. Jenguk orang sakit itu nggak lama-lama kok, karena nggak betah orang sakit itu buat melekin mata aja, kadang itu nggak betah, mau ngobrol pun nggak betah. Karena ini rasanya nggak enak semua badan, kok mau diajak ngobrol, diajak ya nggak betah lah, gitu. Karena pikirannya cuma pengen sembuh gitu kan, ya disemangatin biar cepat sembuh gitu aja, doain gitu kan, caranya gitu. Itu adabnya ketika menjenguk orang sakit kayak gitu. Jangan masuk bro ya nggak apa-apa sih aslinya, biar seru aja ya, nggak apa-apa aslinya sih, biar santai. Kalau seandainya dia nggak mau disantai kan gitu kan, kadang kan moodnya kan nggak enak kan, orang sakit itu kan perasaannya kadang kan nggak enak kan. Kalau disantai kayak gitu kadang sebel kan orang yang sakit itu, ini gimana sih orang sakit kok malah digituin gitu. Makanya yang penting itu yang pas aja adab-adabnya ketika
apa namanya menjenguk orang sakit yang pas-pas aja. Itu didoain, banyak doa-doa tentang ketika menjenguk orang sakit itu banyak. Tuh, doa ada. Ini kisarannya juga ada. Makanya itu. Allah masfi afka yang alaka aduan aw yamshi laka ila sholatin. Itu ada lainnya ada. Doa-doa yang kalau nggak bisa ya doa pakai bahasa Indonesia kalau gitu lah dia semoga lekas sembuh, semoga cepat sembuh, kayak gitu. Didoain gitu. Paling nggak itu tadi yang penting itu adabnya di apa namanya ada kepedulian sama dia, misalnya ada apa namanya sentuhannya, karena orang sakit itu apa namanya pengennya itu dipeduliin gitu kan, pengennya dipeduliin aja gitu aja. Udah itu caranya nyenengin orang yang sakit gitu aja. Itu adab-adabnya ketika menjenguk orang sakit. Tadi itu dijelasin semua. Ketika salaman itu ketika mau pisah, ketika mau pulang udah gitu salaman lagi gitu. Itu kalau pernah sering jenguk orang sakit ya itu tahu sih adab-adabnya kayak gitu. Itu umum. Nah, kalian itu harus tahu adab-adabnya kayak gitu. Itu harus tahu. Jangan asal-asalan gitu, jangan asal-asalan. Dan jangan bingung ketika disuruh jenguk orang sakit, jangan bingung gitu aja. Nah, itu dulu. Nah, al-babu as-sabi wa salasun fi fadilati dzikril mauti wallahu a'lam bissawab. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.